Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yeremia 24 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara umum kalau kita menerima teguran, biasanya itu sangat menyakitkan. Kita mungkin bisa merasa direndahkan, atau mungkin kita bisa merasa tidak dikasihi, tidak disayangi. Kita merasa sudah dibenci. Tetapi saudara-saudaraku, teguran atau nasihat itu sesungguhnya tujuannya adalah demi kebaikan kita ke depannya. Supaya kita menyadari kesalahan. Dan selanjutnya mau berbalik, memperbaiki kesalahan itu. Hidup lebih baik lagi ke depannya. Untuk tujuan mula-mula, supaya kemudian sampai kepada tujuan akhir. Meraih cita-cita yang mulia, dan juga hal yang lebih baik dalam kehidupan bersama. Demikian juga hidup pribadi kita. Hal yang demikianlah yang dirasakan oleh sebagian orang Israel dan orang Yehuda. Mereka merasa bahwa mereka telah ditelantarkan oleh Tuhan. Mereka merasa sudah dihukum oleh Tuhan atas perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi kemudian Tuhan mengajar mereka melalui Yeremia. Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang ditegur tetapi mau bertobat, itulah sebetulnya orang yang baik, yang masih diharapkan Tuhan pertobatannya. Tetapi ada orang ketika ditegur, dia merasa bahwa dia itu adalah orang yang sudah tidak dikasihi, dan yang menegur itu tidak adil. Bahkan mau menyalahkan orang yang menegur tersebut. Dalam hal ini, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeremia, yaitu keranjang yang berisi buah ara yang sangat baik, dan keranjang yang berisi buah ara yang sangat buruk. Saya akan bacakan di ayat 2 demikian. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain isi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Di ayat 7, renungan kita hari ini dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah kalau kita menghadapi penderitaan, menerima teguran dari Tuhan. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru karena Tuhan mengasihi kita, Dia mau mendidik kita, mau membentuk kita, mau membangun kita untuk lebih baru, untuk lebih mengenal kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berencana untuk mencabut kita. Tuhan tidak berencana untuk memusnahkan dan meruntuhkan hidup kita. Tetapi Dia mau memberi suatu hal untuk mengenal. Dia mau memberi pengertian kepada kita. Dan Dia mau memperbaiki hidup kita ke depan. Maka penderitaan, kegagalan, dan juga pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, mari kita pakai sebagai momentum untuk merenung, mau menerima, dan kemudian mendapatkan apa kehendak Tuhan di sana, sehingga hidup kita ke depannya lebih baik lagi. Kegagalan adalah awal daripada keberhasilan. Kejatuhan adalah awal daripada kebangkitan kita. Pergumulan yang banyak membuat kita akan lebih tangguh lagi menghadapi hidup ke depan. Tuhan membuang umatnya, yaitu ke negeri orang Kasdim,
adalah supaya mereka dimurnikan dan dibawa kembali, dan kemudian dibangun lebih baik lagi. Demikianlah juga hidup kita. Maka terimalah teguran dari Tuhan dengan syukur, dan dengan kerelaan mau bertobat, untuk bertumbuh kembali, menjadi anak-anak yang baru, manusia-manusia yang baru, yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Kristus, sehingga karakter Kristus ada dalam hidup kita, dan dalam hidup selanjutnya, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Selamat ditegur Tuhan, selamat hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah punya tujuan untuk melakukan hal yang tidak baik bagi umat. Demikian juga dalam hidup kami, bahkan kegagalan, penderitaan, pergumulan yang banyak, sesungguhnya itulah teguran yang pakai Tuhan untuk mendidik kami, agar kami mau bertobat dan diubahkan kembali menjadi manusia yang baru. Maka ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertobat, selamat bertumbuh menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.